Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir yang mempresentasikan tugas data mining dengan judul prediksi kesuburan auto fertility dengan menggunakan klasifikasi Naif Bayes yang beranggotakan kelompok kami, yaitu yang pertama ada Saya Septian Hadi Putra. kedua ada saya Adi Sulistyo. Saya Andika. Saya Sigit Faisal. Saya Rizal Luki Pangestu. Selanjutnya, abstrak. Fertilitas pada pria menjadi sebuah masalah dalam beberapa dekade ini di bidang kesehatan. Pada penelitian di beberapa jurnal didapatkan bahwa gaya dan pola hidup sangat mempengaruhi fertilitas pada pria. Di samping itu, ada juga faktor lain yang mempengaruhi tingkat fertilitas seperti penyakit bawaan, operasi, demam tinggi, kerusakan testis, dan sebagainya. Apabila testis mengalami kerusakan yang cukup parah, testis tidak dapat dipulihkan fungsinya seperti semula. Maka dari itu, dibutuhkan pencegahan dini agar kerusakan testis tidak terlanjur parah dan masih dapat ditanggulangi. Pencegahan dapat dilakukan dengan melakukan prediksi kesuburan atau fertility. Dalam memprediksi digunakan salah satu metode klasifikasi, yaitu Naif Bayes. Pendahuluan, kesuburan fertility pada pria merupakan salah satu faktor penting dalam proses melanjutkan keturunan pada pasangan suami istri. Beberapa dekade belakangan di bidang kesehatan di mancanegara terjadi permasalahan, yaitu tingkat kesuburan pria. Beberapa penelitian tentang tingkat kesuburan menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesuburan seperti hormon, penyakit bawaan, pernah tidaknya dioperasi, faktor lain seperti konsumsi minuman beralkohol, duduk terlalu lama, dan merokok mengambil peran penting dalam mengukur tingkat kesuburan. Dengan berubahnya pola dan gaya hidup masyarakat yang tidak sehat secara tidak langsung. Gaya hidup seperti ini mempengaruhi kualitas sperma pada pria yang dapat mengakibatkan sulitnya pasangan suami istri mendapatkan keturunan. Karena sekali testis mengalami kerusakan, tidak akan bisa dipulihkan fungsinya seperti semula. Di Bali sendiri, pola hidup seperti yang ditunjukkan sangat sering kita temui. Untuk melakukan pencegahan awal dibuatlah suatu simulasi untuk memprediksi kesuburan pria berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya dengan bantuan data mining. Algoritma Naif Bayes. Algoritma Naif Bayes merupakan sebuah metode klasifikasi menggunakan metode probabilitas dan statistik yang ditemukan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes. PX yang berarti likelihood, C dan P classifier probability. Nah, ini data kesuburan pada pria. Data testing. Langkah pertama, menemukan nilai probabilitas. Hipotesisnya, rumus PCI. P diagnosis sama dengan N sama dengan 20 per 37 sama dengan 0,54. P diagnosis sama dengan altered sama dengan 17 per 37 sama dengan 0,46. Langkah kedua, menentukan nilai probabilitas berdasarkan kondisi pada hipotesis. Rumus PX CI. P semi diagnosis N sama dengan 6 per 20 sama dengan 0,3. P semi diagnosis altered sama dengan 2 per 17 sama dengan 0,11. P usia diagnosis N sama dengan 6 per 20 sama dengan 0,3. P usia diagnosis altered sama dengan 3 per 17 sama dengan 0,17. P penyakit masa anak diagnosis N sama dengan 10 per 20 sama dengan 0,5. P penyakit masa anak diagnosis altered sama dengan 9 per 17 sama dengan 0,52. P kecelakaan diagnosis N sama dengan 10 per 20 sama dengan 0,5. P kecelakaan diagnosis altered sama dengan 9 per 17 sama dengan 0,52. P operasi bedah diagnosis N sama dengan 9 per 20 sama dengan 0,45. P operasi bedah diagnosis altered sama dengan 9 per 17 sama dengan 0,52. P demam terakhir dalam setahun diagnosis N sama dengan 8 per 20 sama dengan 0,4. Demam terakhir dalam setahun diagnosis altered sama dengan 7 per 17 sama dengan 0,41. P minum alkohol diagnosis N sama dengan 6 per 20 sama dengan 0,3. P minum alkohol diagnosis altered sama dengan 8 per 17 sama dengan 0,47. P merokok berbanding dengan diagnosis N, yaitu 6 per 20 hasilnya 0,3. P
P merokok berbanding diagnosis altered 8/17 hasilnya 0,7. P jumlah jam duduk hari ini dibagi dengan diagnosis N yaitu 3/20 hasilnya 0,15. P jumlah jam duduk hari ini bagi diagnosis altered yaitu 0,0/17 yaitu hasilnya 0. Langkah ketiga, menghitung jumlah tiap kelas. PX diagnosis N 0,3 dikali 0,3 dikali 0,5 dikali 0,5 dikali 0,45 dikali 0,4 dikali 0,3 dikali 0,3 dikali 0,15 sama dengan 0,54675. PX diagnosis altered 0,11 dikali 0,17 dikali 0,52 dikali 0,52 dikali 0,52 dikali 0,41 dikali 0,3 dikali 0,47 dikali 0 sama dengan 0. Langkah keempat, menghitung kedua hasil probabilitas hipotensi dengan nilai probabilitas berdasarkan kondisi pada data testingnya. PX diagnosis N dikali P diagnosis N sama dengan 0,54675 dikali 0,54 sama dengan 0,295245. PX diagnosis altered dikali P diagnosis altered sama dengan 0 dikali 0,46 sama dengan 0. Maka musim semi, usia 24, penyakit masa anak tidak, kecelakaan iya, operasi iya, demam terakhir dalam setahun kurang dari 3 bulan, minum alkohol beberapa hari sekali, merokok tidak pernah, jumlah jam duduk hari ini 6 jam. Maka kesimpulan dari data di atas termasuk diagnosis N. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami baru tahapan belajar bukan mengajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.